Selamat siang anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu sudut-sudut berelasi. Kita akan belajar hari ini tentang sudut-sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Perbandingan trigonometri untuk sudut lebih dari 360 derajat dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu kita ubah bentuk sudut tersebut ke dalam bentuk seperti ini, K dikali 360 derajat ditambah alfa. Nah, yang kedua nanti kita ubah menjadi K 360 derajat dikurang alfa. Kita akan pelajari terlebih dahulu cara pertama yang ini. Jadi kita akan dapatkan rumusnya melalui gambar yang ada di sini, ya. Nah, perhatikan gambar ini adalah bidang kartesius, jadi ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, kemudian ini ada sebuah lingkaran, ya, lingkaran. Nah, dalam satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi, ini kalau kita putar satu kali, dari titik semula, jadi di sini ada titik. Titik di sini kembali ke titik semula, itu besarnya 360 derajat karena membentuk sebuah lingkaran, ya. Kemudian kalau kita putar dua kali, jadi ini putarannya berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, itu pelajaran kita sebelumnya. Kalau misalnya berlawan arah jarum jam, berarti nilainya atau sudutnya itu positif. Kalau searah berarti negatif, ya. Jadi ini diputar begini berlawanan dengan arah jarum jam, besarnya kembali ke titik semula berarti 360 derajat. Kalau misalnya di sini kita putar sebanyak dua kali, jadi kalau kita sudah putar satu kali, kemudian kita putar lagi satu kali, berarti sudah dua kali kan? Ya, berarti di sini K-nya 2. Jadi 2 kali 360 derajat. Kalau misalnya kita putar lagi, berarti sudah 3 kali. Berarti K-nya di sini 3. Ya. Jadi K ini, nilai K ini adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi nilai K ini adalah, jadi K itu sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai tak hingga, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau misalnya kita sudah putar beberapa kali, misalnya dua kali, ya, berarti sudah dua kali. Kemudian kita putar lagi sebesar sudut alfa di sini. Jadi kalau kita sudah putar dua kali, 1, 2, kemudian kita putar lagi sampai di sini. Nah, ini kan membentuk sudut alfa. Ya, jadi berarti itu 2 dikali 360 derajat ditambah alfa, ya. Jadi rumus umumnya itu adalah K dikali 360 derajat ditambah alfa, ya. Kenapa ditambah alfa? Karena di sini masih ada kita putar sampai di sini, ya. Nah, perhatikan ini. Ini ternyata sudut alfa itu berada di kuadran keberapa? Ya, kuadran pertama, ya. Jadi ternyata di kuadran pertama, jadi kita bisa dapatkan rumusnya, rumus-rumus fungsi trigonometrinya. Jadi yang pertama itu sinus, ya. Kita tulis sinus. Ternyata sinus K dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan ini. Kita lihat, masih ingat kan rumusnya sinus demi, depan dibagi dengan miring, berarti Y per R. Nah, kita lihat sendiri untuk sudut alfa sendiri. Kita lihat ternyata sinus alfa itu sama dengan Y per R sendiri kan. Nah, dari kedua kesamaan ini bisa kita simpulkan bahwa ini kan nilainya sama, Y per N, ini juga Y per R. Berarti kita simpulkan bahwa sinus
K dikali 360 derajat tambah alfa itu sama dengan sinus alfa. Ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat cos. Bagaimana dengan cosinus? Cos K dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sampingnya, ini sisi samping adalah X, kemudian sisi miringnya adalah R. Jadi X per R. Kemudian kita lihat sudut alfa sendiri di sini. Kita lihat ternyata cos alfa itu sama dengan X per R. Nah, dari dua kesamaan ini kita peroleh bahwa ternyata cos K dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Ya. Jadi sudah ada dua kita dapatkan, ini pertama, kemudian ini kedua. Nah, kalau kita teruskan ke bawah, tan sekan, kosekan sampai dengan kotangen, kita akan dapatkan rumusnya seperti ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah sinus K dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. Ya, coba kita lanjutkan satu lagi untuk tan. Kita lihat tan K dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan depan dibagi dengan samping kan, desa. Depannya Y, kemudian sampingnya adalah X. Kemudian kita lihat tan alfa sendiri. Y per X kan, karena di kuadran pertama. Jadi dari kedua kesamaan ini kita peroleh bahwa ternyata tan K dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Ya, ini sudah ada 3 kita dapatkan ya, ini. Yang pertama itu sinus K 360 derajat ditambah A sama dengan sinus alfa, ini pertama tadi kan, diambil dari kesamaan ini. Kemudian yang kedua cos K dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa yang ini tadi. Kemudian tan K dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa, dan seterusnya ke bawah. Jadi gampang kan kita ingat di sini, ternyata kalau sinus itu tetap sin. Jadi kembali ke fungsi awal, fungsi trigonometri awal. Jadi sinus dikali K dikali K 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sinus alfa. Dan seterusnya ke bawah. Gampang kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, ini. Nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk sudut lancip. Nah, ini yang pertama sinus 396 derajat. Ini kan sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Kita jawab yang pertama bagian A. Sinus 396 derajat itu bisa kita tulis sin dalam kurung 1 dikali 360 derajat ditambah berapa supaya dapat 396. Ya, ditambah 36 derajat. Seperti itu. Nah, ini kan kesimpulannya tadi, kalau misalnya sudah bentuknya seperti ini, berarti tinggal ambil sinusnya, kemudian sudut alfa di sini. Jadi hasilnya adalah sinus 36 derajat. Seperti itu, gampang kan? Kemudian bagian B. Cos 778 derajat. Nah, ini bisa kita ubah menjadi cos 2 kali 360 derajat ditambah berapa supaya dapat 778. Jadi ini hasilnya 2 kali 360 berarti sudah 720 ya. 720. Kemudian ini tinggal dikurang 778. Ini kan tinggal dikurang 8. Ini 7 kurang 2 berarti 5. Berarti di sini ditambah 58 derajat supaya dapat 778. Nah, sesudah itu kita bisa langsung
dapat hasilnya itu cos 58 derajat. Nah, gampang kan? Yang penting kalian fokus dan konsentrasi dalam bekerja. Kemudian bagian C. Tan 1015 derajat. Nah, ini bisa kita tulis tan 2 dikali, jadi 2 kali 360 derajat, kemudian ditambah atau dikurang. Nah, ini kan masih kurang sekali kan, jadi otomatis ditambah ya. Nah, kalau misalnya ini 3 dikali 380 derajat, berarti hasilnya kan sudah lebih dari 1015 derajat. Jadi yang mendekati itu adalah 2. Jadi kalau misalnya di sini dikali 3 berarti sudah berlebihannya atau sudah kelebihan. Nah, jadi yang tepatnya itu 2 ya. 2 dikali 360 derajat kan hasilnya sudah 720. Ditambah berapa supaya dapat 1015 derajat? Coba dicakar dulu. Ya, ditambah berapa? Ya, ditambah 295 derajat. Nah, dari sini kita sudah bisa dapatkan bahwa hasilnya ini adalah tan 295 derajat. Nah, sudut ini 295 derajat belum berbentuk sudut lancip. Nah, perintah di soalnya kita disuruh bawa dalam bentuk sudut lancip. Jadi ini kita harus ubah lagi ya. Jadi ini kita bisa tulis, masih ingat kan pelajaran sebelumnya, 270 derajat. 270 derajat ditambah 25 derajat. Ya. Nah, ini sama dengan, masih ingat kan pelajarannya, kalau misalnya yang digunakan sebagai pembatas itu adalah 270 derajat, berarti fungsi trigonometrinya berubah ya, jadi tan berubah menjadi kotangen. Ya, jadi kotangen 25 derajat. Belum sampai di situ ya. Nah, kita perhatikan lagi ini 295 derajat di kuadran ke berapa? Nah, kalau kalian lupa, di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Nah, ini kan 270 ditambah 25, berarti sudutnya dari mungkin sampai sekian begini ya. Jadi dia di kuadran ke berapa? Kuadran ke-4. Nah, kuadran ke-4 di sini tan positif atau negatif? Semua sindikat tangannya kosong, berarti yang positif di sini hanya kosong. Tan yang positif itu di kuadran ke-3. Berarti ini nilainya adalah minus. Ya, seperti itu. Jadi nilainya ini kalau dibawa dalam sudut lancip adalah tan 1015 derajat. Kalau misalnya perintahnya cuma mengatakan bahwa nyatakan sudut-sudut berikut ini dalam bentuk komplemennya, berarti sampai di sini saja tan 295 derajat. Nah, karena di sini kita disuruh bawa dalam bentuk sudut lancip, berarti kita harus ubah seperti ini. Ya, jadi ini tan 1015 derajat itu nilainya sama dengan tan 295 derajat dan min kotangen 25 derajat. Ya. Jadi kalau kalian punya kalkulator ilmiah di rumahnya, kemudian kalian tekan ini, tulis nilainya berapa, kemudian kalian tekan lagi ini, tulis nilainya berapa, kemudian kalian tekan min kotangen 25 derajat, nilainya berapa, pasti nilainya sama ya. Nah, itu contoh nomor 1. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. Hitunglah nilai dari sinus 1110 derajat, bagian B-nya tan 750 derajat. Kita jawab yang bagian A, sinus 1110 derajat. Nah, ini bisa kita ubah menjadi sinus dalam kurung 3 kali 360 derajat ditambah berapa di sini supaya dapat 1110. Jadi ini 3 dikali 360 derajat hasilnya sudah berapa?
Ya 1080. Jadi tinggal dikurang ini, berarti dikurang 1110. Ini kan dikurang. Nah ini 11 kurang 8 berapa? 3 ya. Jadi di sini ditambah 30 derajat supaya dapat 1110 ya. Nah dari sini langsung kita bisa dapat hasilnya, itu sinus 30 derajat ya. Nah sinus 30 derajat kan, ini kan 30 derajat adalah sudut istimewa, jadi bisa kita cari nilainya. Nilainya berapa sinus 30? Ya 1/2. Jadi sinus 1110 derajat itu sama dengan 1/2. Kemudian kita lanjut bagian B. Tan 750 derajat. Nah ini bisa kita tulis tan 2 kali 360 derajat ditambah berapa di sini supaya dapat 750 derajat. 50 derajat. Coba dicatat dulu. 2 dikali 360 derajat kan hasilnya sudah berapa? 720 kan, berarti tinggal ditambah 30 derajat. Ya, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita langsung dapat, berarti hasilnya adalah tan 30 derajat. Nah, nilai tan 30 derajat karena ini sudut istimewa, berarti bisa kita cari nilainya. Jadi, nilainya adalah 1/3 akar 3. Jadi, tan 750 derajat itu hasilnya atau nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut lebih dari 360 derajat menggunakan cara kedua. Jadi yang pertama tadi itulah cara pertama, sekarang cara kedua. Nah, ini kita ubah lagi dalam bentuk K dikali 360 derajat dikurang alfa. Jadi yang pertama tadi itu ditambah alfa, sekarang dikurang alfa lagi ya. Nah, ini gambarnya tidak jauh beda dari gambar yang tadi. Jadi kita perhatikan di sini. Ini 1 kali putaran penuh ya. Ya, jadi dari titik ini ke sini. Nah, dari titik ini ke sini 1 kali putaran penuh ya. Berarti K-nya itu 1. Kemudian kalau 2 kali berarti K-nya 2. Jadi kemudian kalau misalnya kita sudah putar beberapa kali ya, kemudian putaran berikutnya itu tidak sampai di titik semula yang tadi, hanya sampai di titik ini. Nah, perhatikan kan, berarti yang sisanya ini adalah ke atas adalah sudut alfa ya, perhatikan itu. Berarti bisa kita tulis K dikali 360 derajat dikurang alfa. Mengapa dikurang alfa? Karena dia tidak sampai di titik semula ya. Nah, kita lihat ternyata ini sudut alfa berada di kuadran ke-4. Beda dengan tadi kan. Itu tadi ada di kuadran pertama, sekarang di kuadran ke-4 lagi. Jadi dari gambar ini kita peroleh sinus K dikali 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan, kita lihat di sini, depannya dibagi dengan miring, berarti depannya sisi alfa adalah minus Y per R. Kemudian yang kedua, cos kita lihat sinus alfa sendiri. Sinus alfa itu adalah yang di kuadran di sini, berarti Y per R. Nah, dari dua kesamaan ini kita peroleh bahwa sinus K dikali 360 derajat itu kurang alfa sama dengan, nah ini kan sama-sama Y per R, kemudian ini Y per R, di atas negatif berarti di sini minus sin alfa.
Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat cos. Cos K dikali 360 derajat dikurang alfa itu cos berarti sampingnya dibagi dengan miring, berarti X per R. Kemudian kita lihat cos alfa sendiri itu sama dengan X per R. Nah, dari dua kesamaan ini diperoleh bahwa ternyata cos K dikali 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi sudah ada dua kesimpulan kita dapatkan, ini pertama, kemudian ini kedua. Sekarang kita lihat tan. Tan K dikali 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan desa, depannya dibagi dengan samping, berarti minus Y per X. Kemudian kita lihat tan alfa sendiri itu sama dengan Y per X di sini. Tan alfa di sini. Berarti dari dua pernyataan ini kita bisa simpulkan bahwa tan K dikali 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan minus tan alfa. Mengapa minus? Karena di sini di atas tadi nilainya minus, sedangkan di bawah adalah positif. Jadi sudah ada 3 kesimpulan. Jadi kalau kita lanjutkan ke bawah, kita dapatkan kesimpulan seperti ini. Ya, jadi sinus K dikali 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin minus alfa. Mengapa minus alfa di sini? Karena ini kan ada jadi sama dengan sudut negatif kemarin kan, nilai-nilainya sama. Jadi di sini minus sin alfa. Yang ini kita dapatkan tadi. Kemudian cos K dikali 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Yang ini kita dapatkan tadi. Kemudian tan K dikali 360 derajat kurang alfa itu sama dengan minus tan. Yang ini tadi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata nilainya itu sama dengan sudut-sudut negatif kemarin kan. Jadi sinus K dikali 360 derajat kurang alfa itu sama dengan min sin alfa. Jadi dari sini kita lihat bahwa ternyata yang positif itu hanya cos alfa dengan secant alfa. Ya, kemudian fungsi lainnya itu negatif semua. Minus sin, tan, kotangen, dan kosekant itu minus semua. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, ini contohnya. Nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk sudut lancip. Yang pertama cos 700 derajat, yang kedua tan 1045 derajat. Kita jawab. Ini bagian A, cos 700 derajat. Nah, ini cos 700 derajat bisa kita ubah menjadi cos 2 kali 360 derajat. Nah, ini 2 kali 360 derajat berarti sudah 720 derajat kan? Dikurang berapa di sini supaya dapat 700 derajat? Ya, dikurang 20 derajat. Jadi ini bisa kita dapat hasilnya. Kalau cos tadi tetap menjadi cos, ya, cos 20 derajat. Di sini tidak ada minusnya ya, karena di kesimpulan yang kita dapatkan tadi itu, ini cosnya itu tidak minus, jadi positif, ya, seperti itu. Kemudian bagian B, tan 1045 derajat. Ini bisa kita tulis jadi tan 3 kali 360 derajat dikurang berapa di sini supaya dapat 1045 derajat. Jadi ini 3 kali 360 derajat sudah 1080. Kemudian berarti tinggal dikurang 1045 derajat. Ini 5. Kemudian 7 kurang 4, 3, berarti tinggal dikurang 35 derajat. Nah, ini tadi tan itu berubah menjadi minus tan. Minus tan 35 derajat. Jadi
tan 1045 derajat itu sama dengan minus tan 35 derajat. Gampang kan? Nah, sekarang contoh nomor 2. Hitunglah nilai dari A sinus 660 derajat, kemudian bagian B cos 1050 derajat. Bagian A sinus 660 derajat, ini bisa kita tulis sin 2 kali 360 derajat dikurang berapa di sini supaya dapat 660 derajat. Nah, di sini kan sudah 720 derajat. 720 dikurang 660. Ini 0, ini 12 kurang 6, berarti 6. Berarti dikurang 60 derajat. Jadi ini minus sin 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat berapa? 1/2 akar 3. Ya, jadi nilai dari sinus 660 derajat itu sama dengan min 1/2 akar 3. Sekarang bagian B, cos 1050 derajat. Ini bisa kita ubah jadi cos 3 ya, 3 kali 360 derajat dikurang berapa di sini supaya dapat 1050 derajat. Jadi ini kan 3 kali 360 sudah kita dapatkan berapa? Ya 1080. Berarti tinggal dikurang 1050. Nah, ini 8 kurang 5, 3. Berarti kurang 30 derajat. Nah, ini tadi cos berubah menjadi tetap ya. Jadi tidak berubah, jadi cos 30 derajat. Cos 30 derajat hasilnya berapa? Ya, 1/2 akar 3. Jadi nilai dari cos 1050 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Gampang kan? Yang penting kalian fokus memahami rumus yang sudah dijelaskan tadi, kemudian konsentrasi dalam melihat angka-angka di sini, angka-angka sudutnya ya. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada saat ini. Sekarang Bapak akan berikan tugas 2 nomor untuk dikerjakan. Jadi tugasnya ini adalah tugas ke-6. Ya, jadi nomor 1, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk sudut lancip. Bagian A cos 790 derajat dan seterusnya. Ini bukan nomor 4 ya, tapi nomor 2. Ini nomor 2. Hitunglah nilai dari sinus 790 derajat, cos 1020 derajat, dan tan 1500 derajat. Dikerja bagus-bagus dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Oke? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.